acara doa pengurapan pada malam hari ini. Mari sama-sama kita hampiri hadirat Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan untuk menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kau pertemukan kami kembali di tempat ini untuk kami menyembah dan memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini, menyertai kami dan menyertai ibadah doa pengurapan kami hari ini. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau. Bapakku datang menyembahmu di sini.
Segala puji hormat, keagungan, kebesaran kami naikkan di hadapan-Mu Bapa Surgawi. Sungguh ajaib perbuatan-Mu,
sungguh perkasa dan sungguh luar biasa dalam setiap hidup kami. Dan sepatutnya hati kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang melampaui setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami boleh berada di rumah-Mu, kami boleh datang kepadamu, kami boleh menyembah Tuhan. Dan kami bersama-sama menyerahkan ibadah pengurapan malam hari ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya. Setiap kami para hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu, menyerahkan hidup kami, menyerahkan pelayanan kami 1 bulan ke depan. Bila setiap pelayanan kami Tuhan boleh berkenan di hati Bapa dan boleh menyenangkan hati-Mu, dan hanya untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, jikalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kami persiapkan hati kami menjadi hati tanah yang baik, yang siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Dan firman membawa setiap pelayanan kami 1 bulan ke depan, boleh kami layak di hadapan-Mu, boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah pengurapan-Mu malam hari ini boleh kami terima di dalam setiap hidup kami, dalam setiap pelayanan kami. Dan hikmat-Mu Tuhan menyertai setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, dari urapan yang dari sorga. Setiap kata firman-Mu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, dan membawa kami lebih hari, lebih mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di Gereja Pantai Kosta Immanuel El Elyon. Mari kita buka Hakim-Hakim pasal 1. Hakim-Hakim pasal 1. Bapak Ibu, Hakim-Hakim ini pasal 1 ini adalah transisi. Ya, sesudah Yosua meninggal, maka mulailah zaman Hakim-Hakim. Dan di pasal 1 ini ada satu tokoh yang unik yang akan kita lihat, kita pelajari pada malam hari ini. Saya bacakan mulai dari ayat 1, keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Jadi Kanaan, tanah yang dijanjikan itu bukan tanah yang kosong tanpa penduduk, ya, bukan seperti itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Kanaan itu banyak terdiri dari bangsa-bangsa dan tugas daripada Israel, mereka harus berperang melawan orang-orang yang ada di tanah itu. Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. Ya, perhatikan mulai ayat yang kelima. Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Ayat 6, tetapi Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong apa? Ibu jari dari tangannya dan kakinya. Kata Adoni Besek, ada 70 raja dengan terpotong
ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Yang kita akan lihat siapa Bapak Ibu Adoni Bezek. Adoni Bezek adalah salah satu raja di Kanaan. Dan dia punya satu kebiasaan yang kejam. Dikatakan pada ayat yang ke-6, setiap raja yang dikalahkan dipotong apa? Ibu jari, jempol tangan, dan jempol kaki. Apa yang Bapak Ibu bayangkan kalau jempol tangan ini dipotong Bapak Ibu? Ya, apa yang kita bayangkan? Bisa enggak kita megang sesuatu Bapak Ibu? Yang saya pegang minyak urapan ini. Jadi tanpa ibu jari Bapak Ibu, ini raja loh Bapak Ibu, yang dipotong apa? Ibu jari tangan dan ibu jari kaki. Kalau ibu jari jempol tangan ini dipotong, maka kemampuan mengerjakan sesuatu itu sangat terbatas. Ya. Jadi sekali lagi Adoni Bezek ini punya kebiasaan yang kejam, dikatakan 70 raja itu diberlakukan oleh siapa? Adoni Bezek ini ibu jari tangan dan ibu jari kaki dipotong. Coba kalau ibu jari jempol kaki, jempol sikil ini dipotong. Kira-kira kita ini bisa lari kencang enggak Bapak Ibu? Mboten saged. Karena fungsi dari ibu jari kaki ini menyeimbangkan. Kalau kita lari enggak ada yang nahan, maka keseimbangan itu akan tidak terjaga dan akan mudah jatuh. Dengan kata lain, kemampuan melangkah itu akan menjadi sangat-sangat terbatas. Jadi yang dipotong apa? Ibu jari tangan, tidak dijelaskan tangan kanan atau tangan kiri, berarti asumsi kita kedua-duanya dipotong. Jempol tangan kanan, tangan kiri, jempol kaki kanan, kaki kiri. Ini berarti ini satu penghinaan atau satu tekanan yang dilakukan oleh Adoni Bezek ini kepada raja-raja yang sudah ditaklukkan. Maka dia katakan ada 70 raja yang memungut makanan dari mejaku. Dengan kata lain, raja kalau sudah dipotong ibu jari tangan dan ibu jari kakinya, kemampuan melakukan segala sesuatu itu sangat terbatas. Ini berarti apa? Adoni Bezek mengurangi ancaman secara politis dari raja-raja yang ada di bawahnya. Nah, Bapak Ibu, kita ambil makna rohaninya, Bapak Ibu. Apa makna rohani dari tindakan Adoni Bezek ini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-7 itu dikatakan, ya kata Adoni Bezek ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku, berarti dia ada di bawah kekuasaan atau penguasaan Raja Adoni Bezek. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Bapak Ibu, Adoni Bezek dia ternyata percaya hukum tabur tuai. Nah, kebiasaan memotong ibu jari tangan, ibu jari kaki itu bukan kebiasaan Israel Bapak Ibu. Saya mencoba kenapa ini dilakukan oleh Israel terhadap Adoni Bezek. Kemungkinan spionase atau mata-mata dari Israel itu sudah mengetahui kalau Adoni Bezek ini punya kebiasaan potong ibu jari kaki dan ibu jari tangan. Maka hal itu dibalikkan. Senjata makan tuan. Apa yang dilakukan oleh Adoni Bezek terhadap raja-raja itu dilakukan Israel kepadanya. Bapak Ibu,
ini mengandung makna rohani. Secara rohani Bapak Ibu, kemampuan melakukan melalui tangan dan kemampuan melangkah melalui kaki ini sudah dipotong. Nah, maka dari pelajaran Adoni Bezek ini saya mengambil satu kesimpulan Bapak Ibu secara makna rohani. Jangan kita potong urapan orang lain. Jangan potong urapan orang lain. Itu bisa sesama pelayan, bisa di satu gereja, bisa antar gereja. Satu kali saya pernah melayani bertahun-tahun di salah satu gereja di Madiun. Saya layani perjamuan suci, perjamuan kudus, walaupun saya Immanuel, gereja itu tidak satu sinode. Tapi saya dipercayakan melayani Bapak Ibu. Bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi karena kesibukan saya enggak bisa, akhirnya ketemulah sama hamba Tuhan itu Bapak Ibu. Pak Sugeng selama ini melayani ya di gereja ini. Perjamuan, iya Pak. Oh sekarang sudah enggak bisa. Kenapa Pak? Karena aturan dari sinode, ADART-nya selain hamba Tuhan, satu sinode tidak boleh melakukan perjamuan kudus. Saya penasaran Bapak Ibu, satu kali saya diundang ke situ, saya tanya, apa benar sekarang sinode ini tidak membolehkan pelayanan perjamuan selain hamba Tuhan dari sinode ini? Siapa bilang Pak? Ada gitu. Oh enggak apa-apa Pak, kan Pak Sugeng sudah bertahun-tahun. Jadi kemampuan saya, apa yang saya lakukan ini dipotong oleh siapa? Orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal itu bisa terjadi juga antar pelayan. Di satu gereja bisa terjadi Bapak Ibu. Maka secara rohani terkadang kita enggak menyadari banyak pelayan Tuhan tanpa sadar melakukan hal yang sama. Melemahkan, membatasi, mengamputasi Bapak Ibu. Atau bahkan menghalangi orang lain untuk terlibat pelayanan. Seperti yang dilakukan Adoni Bezek terhadap 70 raja-raja sehingga dia, raja-raja ini sudah enggak punya power. Dia enggak bisa kemampuan melakukan melalui tangannya, tidak punya kemampuan melangkah melalui kakinya, bahkan berlari. Nah, yang pertama Bapak Ibu, jangan melemahkan fungsi pelayan yang Tuhan berikan kepada orang lain. Kita jangan melemahkan. Kalau Bapak Ibu firman Tuhan katakan di setiap gereja lokal Tuhan itu pasti sediakan, pasti persiapkan pelayan-pelayan. Ada orang yang punya hati menaruh beban di impact. Ada yang menaruh hati di anak-anak remaja hari Jumat. Mereka punya fokus, punya konsentrasi. Tugas kita jangan melemahkan. Kalau Tuhan sudah berikan karunia itu sesama pelayan, kita jangan melemahkan Bapak Ibu. Habakuk ya dari hakim-hakim tadi, ya kita masuk ke 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tiap orang diberi karunia yang berbeda-beda. Saya suruh ngajar sekolah minggu, angkat tangan Bapak Ibu. Ya, pernah ingat saya dikasih tugas gobios Bapak Ibu. Sekolah minggu itu enggak gampang. Tapi ada orang yang memang punya hati, punya karunia, punya kemampuan. Ya, sementara diajar Melayu ngalor, Melayu ngidul. Wah kalau kesabarannya ususnya gak dawa Bapak Ibu. Wes minggu depan leren pelayanan sekolah HS2. Kita hari ini apa namanya? El Elyon Kid. Ya. Jadi tiap-tiap orang punya karunia.
Kita jangan melemahkan fungsi pelayan. Bapak Ibu, setiap yang berdiri di mimbar ini yang sampaikan firman, kalau Bapak Ibu perhatikan, setiap pelayan itu punya spirit yang berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan sungguh-sungguh, mereka punya spirit, punya gairah, punya kecenderungan sampaikan firman Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang ngulek-ngulek ini, ada yang ngulek-ngulek tema ini, ada yang ngulek-ngulek ini. Tapi semuanya berfungsi memperlengkapi. Makanya Bapak Ibu, yang pertama jangan melemahkan fungsi pelayanan yang Tuhan berikan kepada orang lain. Bahkan justru kita dorong Bapak Ibu. Ya. Roma 12. Roma 12 ayat 4 sampai ayat 6. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita dan seterusnya. Ini harus kita sadari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan iri dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada teman kita yang lain. Ya, jangan melemahkan. Ya, ibu jari tangan melambangkan kemampuan untuk memegang dan mengerjakan tugas. Ketika kita meremehkan, mengkritik secara destruktif, mengkritik yang merusak Bapak Ibu, atau menolak memberi kesempatan kepada orang lain, kita sedang memotong ibu jari mereka. Jadi ketika ada orang tampil pengen melayani, jangan dipotong. Wah, engko 10 menit wis gelagepan engko. Jangan Bapak Ibu, kita dorong. Ya, jangan iri terhadap karunia orang lain, jangan menutup kesempatan pelayanan bagi generasi berikutnya. Di gereja kita, regenerasi itu berjalan cukup bagus Bapak Ibu. Kalau saya lihat di beberapa gereja, pelayani Bapak Ibu, tuwir-tuwir Bapak Ibu. Ya, ada satu gereja yang nari di sini namanya apa? Ya, choir itu tuwir-tuwir Bapak Ibu. Dul, saya lihat, tapi saya salutnya mereka enggak apa, mau aku izin enggak Bapak Ibu. Ya, tuwir pun tetap ikut ambil bagian. Amin. Jangan menghambat langkah dan pertumbuhan rohani orang lain. Kalau tadi jari tangan itu berbicara tentang apa yang bisa dilakukan untuk tugas, tetapi kalau ibu jari kaki kemampuan untuk melangkah. Setiap orang punya percepatan yang berbeda-beda Bapak Ibu. Ya, begitu dikasih tugas dia tanggung jawabnya penuh, dia persiapkan dengan baik, dia tidak asal-asalan, dia tidak seadanya. Ya, wis pokoknya buka ayat 1 beres gitu. Enggak. Ya, jadi yang kedua, jangan menghambat langkah dan pertumbuhan orang lain. Ini berbicara tentang ibu jari kaki. Ya, kita buka Filipi pasal 3. Filipi 3. Filipi pasal 3. Ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini Rasul Paulus Bapak Ibu. Rasul Paulus punya karunia yang begitu luar biasa. Tetapi dia tetap pengen maju mengarahkan diri. Dia dikatakan ayat 14 dan berlari-lari kepada
tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Walaupun Paulus itu ya pelayanannya begitu luar biasa, tapi dia masih punya keinginan untuk maju, menambah speed, menambah apa yang Tuhan sudah percayakan dengan menambahkan kualitasnya. Kalau dulu umpama kita pelayanan seadanya, hari ini kita pelayanan ada apa-apanya, bukan seadanya saja Bapak Ibu. Pelayanan ya dipersiapkan. Ya, kalau kita tim Bapak Ibu mau berangkat, cus ya kiri kanan supaya nanti begitu angkat tangan itu tidak yang sampingnya apa? Mumet Bapak Ibu. Ya. Dulu memang pelayanan seadanya, tapi karena semakin banyak dipercayakan, kita tambah speed kita. Tujuannya apa? Mengejar hadiah. Panggilan Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu yang kedua, jangan menghambat langkah dan pertumbuhan rohani orang lain, pertumbuhan pelayanan orang lain. Oh, dipercayakan di satu komisi ini, ditambah di komisi ini. Mungkin semua komisi yang ada di gereja ini, si A ini selalu muncul. Jangan iri Bapak Ibu. Kita justru harus bantu, kita harus dukung, kita kasih masukan. Ya, kita dorong itu bukan dijengkak nih Bapak Ibu. Didorong dengan terus supaya semangat. Yang ketiga, apa yang kita lakukan kepada orang lain akan kembali kepada kita. Hukum tabur tuai. Jangan dipikir di pelayanan juga enggak ada hukum tabur tuai. Sama Bapak Ibu. Adoni Besek dia lakukan kepada 70 raja. Hari itu ketika dia ditangkap oleh Israel, dia sendiri ibu jari tangan dan ibu jari kakinya dipotong. Yang dia lakukan kembali kepada dirinya sendiri. Saya pikir ayatnya ini sudah hafal semua. Nah, pelayan Tuhan dipanggil untuk memperlengkapi, bukan untuk melumpuhkan. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Galatia Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik apa? Rasul-rasul maupun nabi-nabi. Ini bukan berbicara rasul dan nabi secara letterlek, tapi karunia rasul dan karunia nabi. Ya, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan, pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pelayan Tuhan dipanggil untuk memperlengkapi, bukan untuk melumpuhkan. Seorang pemimpin rohani, berbicara pemimpin rohani, ini tingkatannya pemimpin yang ada di komisi, di atasnya komisi, di bawahnya komisi, Bapak Ibu, ya harus yang dewasa bersukacita melihat orang lain dipakai Tuhan. Jadilah mentor, bukan pesaing. Jadilah pengangkat, bukan pengangkat generasi, bukan penghambat generasi. Gunakan otoritas untuk membangun, bukan untuk menguasai. Dan yang terakhir, hormati urapan yang Tuhan taruh atas setiap orang. Kita jangan patahkan, kita jangan potong Bapak Ibu, tapi kita hormati. Sebagaimana Daud menghormati urapan Saul. Walaupun Daud ini dikejar-kejar Bapak Ibu, tetapi dia tetap menghormati urapan Allah atas Saul. Sehingga walaupun ada kesempatan Daud ini untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan. Karena dia menghormati urapan yang Tuhan sudah percayakan. Daud menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan sekalipun Saul mengejarnya. Menghormati urapan bukan berarti menyetujui semua tindakan seseorang, tetapi mengakui pekerjaan Allah dalam hidup orang itu.
Mungkin kita bisa nggak setuju Bapak Ibu, tapi kita lihat dia dipakai oleh Tuhan, dia diurapi oleh Tuhan. Melalui dia pekerjaan Tuhan maju, melalui dia apa yang kepemimpinannya membuat yang dipercayakan jadi bertumbuh. Kita harus hormati urapan Tuhan itu Bapak Ibu. Ya, hormati pemimpin rohani, hormati rekan sepelayanan. Berarti kalau rekan sepelayanan itu berbicara garis yang menyamping, bukan struktur secara ke atas kita menghormati, ke samping kita juga harus menghormati. Hormati rekan sepelayanan, hormati generasi baru yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Mudah-mudahan memberkati kita, mendorong kita semuanya. Ya, jangan seperti Adoni Besek. Potong. Tapi kita harus membangun, mendorong, memperlengkapi, memberi semangat. Saya undang yang memimpin kita untuk masuk dalam doa pengurapan. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa di dalam surga. Biarlah kami memiliki hati yang terus membangun di antara kami sesama pelayan yang Tuhan taruh di gereja lokal kami, di mana Tuhan percayakan kepada setiap kami pelayanan yang sudah Tuhan urapi kami semuanya. Biarlah kami tidak bertindak seperti Adoni Besek, memotong ibu jari tangan dan memotong ibu jari kaki, memotong kemampuan untuk melakukan tugas kami masing-masing ataupun memotong langkah untuk bertumbuhnya pelayanan kami. Biarlah kami memiliki hati yang terus diperbaharui menjadi pelayan yang senantiasa bergandeng tangan, bekerja bersama-sama untuk memajukan pekerjaan Tuhan di mana Tuhan taruh kami di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima pengurapan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku,
kesukaan hati kami. Kesukaan hatiku. Kami serahkan hidup kami untuk melayani Engkau Tuhan. Amin Yesus. Mengenal kehendaknya di hidupku dan mengiring Yesus. Itulah kekuatan kami Tuhan. Kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba selalu. Bapak Ibu yang sudah menerima pengurapan, saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua mahuku, mengenal kehendak hidupku. Jangan diri aku. Itulah terus melayani Engkau Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Sejenak kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Saudaraku yang terkasih, kalau sampai saat ini Tuhan tetap mempercayakan pelayanan kepada kita, itu adalah anugerah yang luar biasa. Naikkan syukur atas kepercayaan Allah menetapkan dan memilih kita untuk menjadi pelayan-pelayannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur atas pimpinan lawatan Tuhan di dalam ibadah yang kami dirikan pada malam hari ini, yaitu ibadah pengurapan. Terima kasih dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau memimpin ibadah ini, sehingga ibadah ini membawa kami semakin mengenal, bertumbuh di dalam Engkau, dan semakin setia dan mengucap syukur atas pelayanan-pelayanan yang Kau percayakan kepada kami Bapa. Ajar dan beri kemampuan kepada kami untuk kami memelihara dan mempertahankan urapan yang Tuhan berikan kepada kami melalui Bapak Gembala dan hamba-hamba Tuhan saat ini Tuhan. Karena kami tahu dengan urapan yang baru yang dari Engkau membawa pelayanan kami semakin bertumbuh, membawa pelayanan kami pada motivasi yang benar, melayani tanpa pamrih. Dan kami boleh berkurang-kurang di dalam pelayanan kami Tuhan. Tetapi Engkau Yesus harus semakin bertambah-tambah melalui pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pujian, penyembahan, urapan yang telah kami terima membawa kami semakin luar biasa di dalam Engkau. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Thomas Sugeng yang telah menjadi saluran berkat bagi kami melalui firman-Mu malam hari ini. Dan biarlah melalui firman-Mu kami bertumbuh bersama-sama di gereja ini untuk ambil bagian terhadap tugas yang Kau berikan kepada kami di gereja ini. Sehingga melalui kami semua pertumbuhan tubuh Kristus di gereja ini semakin maju, bertumbuh dan berkembang pesat untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap menyerahkan ibadah besok perjamuan kudus ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Segala yang sudah dipersiapkan Tuhan campur tangan, Tuhan tolong dan Tuhan berikan yang terbaik. Perangkat-perangkat perjamuan, pelayan-pelayan yang telah mempersiapkan diri, urapan-Mu yang baru ini Tuhan sekali lagi membawa kami melayani semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih, sarana prasarana yang akan kami gunakan besok Tuhan. Jamah, sucikan, kuduskan, jauhkan dari hal yang bukan dari rencana-Mu, jauhkan dari gangguan, kerusakan. Tetapi ibadah berjalan dengan lancar untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah mempersiapkan diri untuk ambil bagian di dalam ibadah perjamuan kudus besok Tuhan. Terlebih Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan yang dari surga turun atas Bapak Gembala kami. Sehingga apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu untuk kami semua Tuhan. Yang mendidik, mendewasakan kami, menegur kami. Untuk kami tetap setia taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada Bapak Gembala kami. Kami percaya mujizat sembuhan itu sudah Tuhan berikan untuk Bapak Gembala kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa mujizat yang luar biasa. Tuhan bertindak untuk kesembuhan Bapak Gembala kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin, tuntun kami untuk kami tetap berada pada jalan-jalan-Mu. Kami juga mengucap syukur malam hari ini karena melalui keluarga Bapak Thomas Sugeng Engkau memberikan konsumsi pada malam hari ini. Sebelum kami nikmati, sucikan, kuduskan, menjadikan kekuatan bagi tubuh kami Bapa yang akan kami terima, akan kami gunakan untuk mengembalikan bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Engkau memberkati keluarga hamba-Mu Pak Sugeng yang telah menjadi saluran berkat. Berkat-berkat terbaik Kau limpahkan dalam kehidupan mereka. Pribadi, pelayanan, keluarga, usaha, pekerjaan. Tuhan campur tangan dan Tuhan berikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dan apabila sebentar kami akan kembali atau melanjutkan aktivitas kami, terlebih pelayan-pelayan-Mu akan mempersiapkan diri. Urapan yang baru, kekuatan yang baru turun atas kami semua. Hentarkan kami yang jauh yang dekat. Pertemukan kami dengan ibadah-ibadah yang lain Tuhan. Untuk kami kembali memuji memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita, menengadah penuh dengan iman untuk menyambut dan menerima berkat Tuhan. Yesus, 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 haleluya. Saudara-saudariku yang terkasih, pada malam yang indah dan luar biasa ini, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita. Dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, terimalah segala anugerah berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, damai sejahtera, sukacita, kelimpahan kemenangan, serta pemulihan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terimalah persekutuan yang indah dan harmonis, yang turun melimpah penuh dan sukacita dan damai sejahtera dalam Roh Kudus, yang akan turun melimpah atas kita, atas keluarga kita, atas pelayanan, usaha dan pekerjaan kita, turun melimpah mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati dan iman dan sukacita sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.